Oke baik, perkenalkan nama lengkap saya Angelita Praroja. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 dengan NIM 20110124. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja UTS saya. Baik, nomor 1, Pak Budi adalah seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang minimarket. Pak Budi berencana untuk membuka cabang baru dan mempertimbangkan 3 lokasi yang berpotensi, yakni lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Untuk menentukan lokasi yang terbaik, dia ingin menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW dengan bantuan DSS atau Excel dan Python. Kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah: yang pertama, adakah 1, jumlah penduduk di sekitar lokasi atau orang. Yang berikut kedua atau kriteria 2, jarak dari lokasi lainnya yang sudah ada atau kilometer. Yang berikut ketiga, tingkat persaingan dengan minimarket lain atau skala 1-10, di mana 1 adalah persaingan rendah dan 10 adalah persaingan tinggi. Yang berikut ada kriteria 4, kemudahan akses lokasi atau skala 1-10, di mana 1 sulit diakses dan 10 mudah diakses. Bobot untuk masing-masing kriteria: W1 0,4 jumlah penduduk, yang berikut W2 0,10 jarak dari lokasi lain, yang berikut W3 0,30 tingkat persaingan, yang berikut W4 0,20 kemudahan akses. Data untuk masing-masing lokasi. Yang pertama, lokasi A, B, dan C. Yang pertama, K1 atau penduduk. Lokasi A berjumlah 3.000, lokasi B 1.500, lokasi C 2.000. Yang berikut kriteria 2 atau jarak. Lokasi A jaraknya 5, lokasi B 10, lokasi C 7. Yang berikut kriteria 3 atau persaingan. Lokasi A 6, lokasi B 3, lokasi C 5. Yang berikut kriteria 4 atau akses. Lokasi A 8, lokasi B 7, dan lokasi C 8. Oke, itu soal nomor 1. Oke, yang berikut jawaban nomor 1. Yang pertama di sini ada lokasi A, B, dan C. Yang berikut kriterianya ada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Lokasi A 3.000, lokasi B 1.500, lokasi C 2.000. Kriteria 2-nya ada 5, lokasi B-nya 10, lokasi C-nya 7. Yang berikut ada kriteria 3, lokasi A-nya 6, lokasi B-nya 3, lokasi C-nya 5. Yang berikut ada kriteria 4, lokasi A-nya 8, lokasi B-nya 7, lokasi C-nya 8. Yang berikut ada min dan max. Yang pertama ada 1.500, yang berikut sini ada 3.000. Kriteria yang kedua ini ada 5 dan 10. Di sini ada 3 dan 6. Yang berikut ada 7 dan 8. Yang berikut normalisasi. Yang pertama, lokasi A kriteria 1, normalisasi A 1, yang B 0,5, yang C 0,67. Kriteria 2 ada 0,5, 1, dan 0,7. K3 ada 1, 0,5, 0,83. Kriteria 4 ada 1, 0,88, dan 1.
Oke, yang berikutnya di sini ada rumusnya. Sama dengan min dalam kurung C3 dibagi dengan C5. Kalau yang ini max C3 dibagi dengan C5. Kalau ini D3 sama dengan min D3 dibagi D5. Dan seterusnya. Kalau dinormalisasi, ini sama dengan B3 dibagi dengan B8. Kalau yang ini sama dengan C3 dibagi dengan C8. Kalau ini sama dengan D3 dibagi D8 dan seterusnya. Oke, dan di sini rumusnya sama dengan B15 dikali B11. Yang ini C5 sama dengan C15 dikali C11. Yang ini D5 sama dengan D15 dikali D11 dan seterusnya. Oke, yang berikutnya kita ke hasil Python. Yang pertama di sini ada matriks alternatif atau nilai alternatif pada setiap kriteria. Yang pertama adalah alternatif sama dengan alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Di sini ada angka-angkanya. Alternatif 1, 1,0,5, 1,1. Alternatif 2, 0,5, 1, 0,5, dan 0,88. Alternatif 3 ada 0,67, 0,7, 0,83, dan 1. Yang berikut bobot kriteria atau semakin tinggi bobot, semakin penting kriteria tersebut. Ada angkanya di sini ada 0,40, 0,10, 0,30, dan 0,20. Yang berikutnya fungsi untuk menghitung skor SAW untuk setiap alternatif. Ini di sini. Yang berikutnya menghitung skor SAW untuk setiap alternatif. SAW skor sama dengan yang berikutnya menampilkan hasil skor SAW, print hasil perhitungan SAW. Yang berikut ada menentukan alternatif terbaik atau alternatif dengan skor tertinggi. Oke, di sini sekarang kita coba jalankan. Oke, di sini hasilnya. Oke, baik, yang berikutnya kita lanjut ke nomor 2. Di sini soalnya nomor 2, perusahaan ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan ini memperkuat tim manajemen mereka dengan merekrut manajer baru yang kompeten. Perusahaan ini memutuskan untuk menggunakan sistem pendukung keputusan atau DSS dengan metode Weight Project atau WP untuk menentukan kandidat terbaik. Terdapat 4 kandidat yang akan dinilai berdasarkan 5 kriteria. Yang pertama K1 pengalaman kerja atau dalam tahun. Yang kedua K2 keterampilan berkomunikasi atau skala 1 sampai 10. K3 keterampilan manajerial atau skala 1 sampai 10. K4 kemampuan analitis dalam kurung skala 1 sampai 10. Yang berikut K5 pendidikan atau nilai konversi S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 2, dan S3 sama dengan 3. Bobot kriteria adalah yang pertama W1 0,30, W2 0,25, W3 0,20, W4 0,15, W5 0,10. Data nilai kandidat A, B, C, dan D berdasarkan kriteria. Kandidat A, B, C, dan D. Kandidat A ada K1 7, yang B5, C10, D3. K2, kandidat A 7, kandidat B 8, kandidat C 6, kandidat D 9.
K3 kandidat A8, kandidat B7, kandidat C8, kandidat D6. K4 ada 9, yang B7, yang C8, yang D8. Kandidat K5, kriteria 5, kandidat A2, kandidat B1, kandidat C3, kandidat D2. Pertanyaannya selesaikan menggunakan metode Wektin Project untuk menghitung manual Excel dan aplikasi Python. Oke. Jawabannya nomor 2. Di sini kandidat A ada kandidat A, B, C, dan D. Yang pertama itu ada 7, 5, 10, 7, 5, 10, 3. Kriteria 2 ada 7, 8, 6, 9. Kriteria 3 ada 8, 7, 8, 6. Kriteria 4 ada 9, 7, 8, 8. Kriteria 5, 2, 1, 3, 2. Di sini ada bobotnya tadi. Di soal bobotnya 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, dan 0,10. Yang pertama, nilai W-nya. Di sini ada rumusnya sama dengan A9 dibagi A9 tambah A10 tambah A11 tambah A12 tambah A13 tutup kurung. Yang berikutnya 0,25 ini rumusnya dari sama dengan A10 dibagi A9 tambah A10 tambah A11 tambah A12 tambah A13 dan seterusnya. Di sini ada A11 dibagi A9 tambah A10 tambah A11 tambah A12 tambah A13. Yang berikut A12 dibagi A9 tambah 10 tambah A11 tambah A12 tambah A13. Oke, nilai S-nya. Yang pertama sini ada S1, S2, S3, dan S4. Nilainya di sini sama dengan rumusnya P2 dibagi B9 dikali C2 dibagi B10 dikali D2 dibagi B11 dikali E2 dibagi B12 dikali F2 dan dibagi B13. Oke, itu rumusnya dan seterusnya. Kita akan membuat rumus yang sama juga dengan yang berbeda. S2, S3, dan S4. Oke, yang berikutnya ada nilai P. Ada P1, P2, P3, dan P4. Ini ada rumusnya sama dengan F8 dibagi F8 ditambah F9 tambah F10 tambah F11. Yang berikut juga ada F2, rumusnya sama dengan F9 dibagi F8 tambah F9 tambah F10 tambah F11. Yang ketiga F10 dibagi F8 tambah F9 tambah F10 tambah F11. Yang berikut F4 sama dengan P11 dibagi F8 tambah F9 tambah F10 tambah F11. Oke, sekarang kita ke aplikasi Python-nya. Di sini ada yang pertama matriks alternatif atau nilai alternatif pada setiap kriteria. Yang pertama di sini ada angka 7,7,8,9,2. Berikut ada angka 5,8,7,7,1. Berikut ada angka 10,6,8,8,3. Berikut ada angka 3,9,6,8,2. Yang berikut ada bobot kriteria. Semakin tinggi bobot, maka semakin penting kriteria tersebut. Ini ada angkanya 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, 0,1. Berikut ada menghitung skor WP untuk setiap alternatif. Dan berikut ada menampilkan hasil WP, hasil perhitungan WP. Yang berikut ada menentukan alternatif terbaik atau alternatif dengan skor tertinggi. Oke, kita coba runkan dia, kita coba jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut yang berikutnya, nomor 3. Nomor 3, soalnya studi kasus. Optimalisasi pemilihan teknologi informasi atau TI
Untuk sistem pendukung keputusan atau DSS menggunakan metode AHP atau manual dan Python. Sebuah perusahaan retail berencana untuk membuka toko baru dan memiliki 3 lokasi potensial. Ada lokasi X, lokasi Y, dan lokasi Z. Ada 4 kriteria yang menjadi pertimbangan. Yang pertama C1 aksesibilasi lokasi, C2 volume lalu lintas pengunjung, C3 biaya sewa tempat, C4 potensi persaingan bisnis. Yang A, jelaskan bagaimana Anda menggunakan metode HP untuk membantu perusahaan ini dalam mengambil keputusan lokasi toko baru. Oke, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang pertama atau pertanyaan A, yaitu A, algoritma analisis hierarki proses atau HP umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada identitas masalah. Tentukan masalah pengambil keputusan yang akan dipecahkan dan diidentifikasi kriteria secara alternatif yang terlibat. Yang kedua, membuat matriks perbandingan berpasangan atau Lewis Compression Matrix. Memberikan penilaian relatif antara satu kriteria dengan yang lainnya serta antara alternatif yang ada. Yang ketiga, perhitungan bobot kriteria atau hitung bobot relatif dari setiap kriteria dengan menggunakan metode eigenvalue dan eigenvektor dari matriks perbandingan berpasangan. Yang keempat, perhitungan skor alternatif. Hitung skor untuk setiap alternatif berdasarkan penilaian terhadap kriteria dan bobot kriteria yang telah dihitung. Yang kelima, normalisasi skor. Normalisasi skor alternatif jika diperlukan. Yang keenam, perankingan. Lakukan perankingan terhadap alternatif berdasarkan skor yang telah dihitung. Yang ketujuh, analisis sensitivitas. Lakukan analisis sensitivitas untuk memahami bagaimana perubahan dalam penilaian atau bobot dapat mempengaruhi hasil perankingan. Oke, itu jawaban di pertanyaan A. Yang berikut jawaban pertanyaan yang B. Bagaimana Anda dapat menentukan bobot dari setiap kriteria tersebut dengan menggunakan AHP? Jawabannya yang B. 1. Buat matriks perbandingan pasangan atau Lewis Compression Matrix. Untuk setiap pasangan kriteria, tim manajemen akan memberikan nilai relatif yang mencerminkan seberapa penting satu kriteria dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya jika demokrasi pelanggan dianggap 2 kali lebih penting daripada biaya sewa, maka perbandingannya. 2. Jumlah kolom atau sum of columns. Untuk setiap kolom dalam matriks, jumlahkan semua nilai pada kolom tersebut. Hasil dari setiap penjumlahan akan memberikan bobot relatif dari setiap kriteria terhadap kriteria lainnya. Yang ketiga, hitung matriks normalisasi atau normalisasi pre-compression matrix. Bagi setiap elemen dalam matriks perbandingan pasangan dengan jumlah kolom yang sesuai. Ini akan menghasilkan matriks-matriks dengan angka-angka yang ternormalisasi antara 0 dan 1. Yang keempat, hitung rata-rata prioritas relatif. Untuk setiap barisan dalam matriks normalisasi, hitung rata-rata dari angka-angka tersebut. Ini akan memberikan bobot relatif akhir dari masing-masing kriteria. Yang berikut, yang kelima, periksa konsistensi. Hitung konsistensi dari matriks perbandingan pasangan untuk memastikan bahwa perbandingan yang dibuat konsisten. Ini dapat dilakukan dengan menghitung rasio konsistensi atau konsistensi rasio atau CR. Jika terlalu tinggi, itu menunjukkan ketidakkonsistenan dalam perbandingan.
perlu ada revisi pada matriks perbandingan pasangan. Yang keenam, hasil akhir. Hasil akhir adalah bobot relatif dari masing-masing kriteria yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya. Oke, yang berikutnya pertanyaan yang berikut, pertanyaan 1. Matriks perbandingan berpasangan. Anda diberikan matriks pada perbandingan berpasangan hipotetik untuk kriteria dari pertanyaan 2 sebagai berikut. Yang pertama, C1, C2, C3, C4, ada C1, angkanya ada 1, 1/3, 1/7, 1/5, C2, 3, 1, 1/5, 1/3, C3, 7, 5, 1, 3, C4, 5, 3, 1/3, dan 1. A. Lakukan perhitungan untuk menentukan bobot masing-masing kriteria. Anda dapat menggunakan metode eigenvektor. B. Lakukan pengecekan konsisten matriks di atas dan diberi penjelasan pada matriks tersebut konsisten. Oke, yang berikutnya, di sini ada rumusnya, ada C1, C2, C3, dan C4. Di sini C1 ada angka 1, 0,33, 0,14, 0,2. Dari C2 ada angka 3, 1, 0,2, 0,33. C3 angka 7, 5, 1, 1. C4 angka 5, 3, 1, 1. Ini jumlahnya ini rumusnya sama dengan sum sama dengan G36 bagi G39. Kalau ini sum H36 dibagi H39. Kalau ini sama dengan sum I36 dibagi dengan I39. Dibagi dengan I39. Yang berikut sama dengan sum J36 dibagi dengan J39, dan seterusnya. Jumlahnya sudah habis. Di sini ada normalisasi. Ini rumusnya G36 dibagi dengan G30 tanda dolar 40. Yang berikut G37 dibagi G tanda dolar 40. Di sini G38 dibagi G tanda dolar 40. Di sini G39 dibagi dengan G tanda dolar 40, yaitu ini. Semua dibagi dengan ini. Oke, dan seterusnya di sini ada ulang ini rumusnya sama dengan H36 dibagi H tanda dolar 40. Jadi dibagi dengan ini. Dibagi dengan ini, hasilnya ini. Oke, yang berikutnya di sini rumusnya sama dengan I36 dibagi dengan I tanda dolar 40. Kalau yang ini J sama dengan J36 dibagi dengan J tanda dolar 40. Berikutnya ada bobot normalisasi, ada eigenvalue dan eigenvektor. Bobot normalisasi yang pertama ini rumusnya sama dengan zoom buka kurung G41 dibagi J41. Yang berikutnya rumusnya sama dengan zoom tanda dolar G42 dibagi J42. Dan seterusnya, kalau eigenvalue ini rumusnya sama dengan zoom G41 dibagi J41 dibagi dengan 4. Karena di sini jumlahnya ada 41, 2, 3, dan 4. Jadi ini semua dibagi dengan 4 yang 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya sama dengan sum G tanda dolar 42 dibagi J42 dibagi dengan 4. Dan berikutnya, kalau rumus dari eigenvektor yaitu
sama dengan tanda dolar G36 dikali L tanda dolar 41 ditambah tanda dolar A36 dikali L tanda dolar 42 ditambah tanda dolar I36 dikali L tanda dolar 43 tutup kurung ditambah tanda dolar J36 dikali L tanda dolar 44 dan hasilnya ini. Dan berikutnya. Oke, itu jawaban yang dari soal nomor A. Soal A. Yang B, lakukan pengecekan konsisten matriks di atas dan berikan penjelasan apakah matriks tersebut konsisten. Oke, yang berikutnya ini. Di sini ada T. Ini rumusnya sama dengan MP41 dibagi L41 ditambah M42 dibagi L42 ditambah M43 dibagi L43 tambah M44 dibagi L44 per 4 dibagi 4 karena jumlahnya ada 41 dan 34. Berikut ada CI. Rumusnya sama dengan L47 dikurang 4 dibagi 4 kurang 1. Kalau RI ini nilainya konsisten. Random, ini kita mengisi nilainya nilai random, yaitu saya mengisi dengan 0,9. Berikut CR. Rumusnya L48 dibagi L49. Di sini hasilnya inkonsisten, yaitu kurang dari 1, karena di sini hasilnya 0,030, jadi hasilnya inkonsisten. Kalau hasilnya 1 berarti dia konsisten. Oke, yang berikutnya pertanyaan 2. Keputusan dan analisis sensitivitas. Pertanyaan yang A. Jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar 10% untuk kriteria C2 dan mengurangkan bobot C1 sebesar 10%, menjelaskan bagaimana ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Oke, jawabannya di sini. Yang pertama di sini matriks perbandingan ternormalisasi. Di sini ada angkanya 0,99, 2,99, 6,99, 4,99 dan seterusnya. Berikut menghitungkan eigenvektor dengan menggunakan log. Yang berikutnya pilih eigenvektor yang sesuai dengan eigenvalue terbesar. Yang berikut normalisasi eigenvektor. Oke, kita coba jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Yang berikut, apa yang dimaksud dengan analisis sensitif dalam konteks AHP dan mengapa itu penting? Oke, alasannya penting analisis sensitivitas dalam AHP adalah karena sebagai berikut. Yang pertama, penilaian subjektif. Evaluasi perbandingan berpasangan dalam AHP seringkali didasarkan pada penilaian subjektif para ahli atau pemangku kepentingan. Profesi individu dapat bervariasi dan analisis sensitivitas membantu memahami sejauh mana variasi preferensi ini dapat mempengaruhi keputusan. Yang kedua, perubahan lingkungan. Lingkungan bisnis selalu berubah. Faktor ekonomi, persaingan, teknologi, atau perubahan dalam preferensi pelanggan dapat mempengaruhi prioritas kriteria. Analisis sensitivitas memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi dampak perubahan ini pada keputusan yang diambil. Yang ketiga, keputusan yang lebih terinformasi. Dengan melakukan analisis sensitivitas, perubahan dapat mengidentifikasi sejauh mana mereka menangani perubahan, preferensi, atau faktor lainnya sebelum keputusan berubah.
Hal ini memungkinkan pengambil keputusan yang lebih terinformasi. Yang keempat, mengambil keputusan yang fleksibel. Analisis sensitivitas memberikan fleksibilitas dalam eksplorasi berbagi skenario dan memahami implementasi dari setiap skenario terhadap keputusan akhir. Ini membantu perusahaan merencanakan kebijakan yang lebih adaptif. Yang kelima, transparan keputusan. Analisis sensitif juga membantu meningkatkan transportasi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang didukung dengan analisis sensitivitas dapat lebih mudah dijelaskan dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. 6. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memahami dampak perubahan preferensi atau faktor lainnya, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan tujuan mereka. Oke, yang berikutnya pertanyaan nomor 3, diskusi dan evaluasi. Pertanyaan A, jelaskan bagaimana metode HHP dapat diintegrasi ke dalam DSS untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Jawabannya, metode AHP, analisis hierarki proses, dapat terintegrasi ke dalam sistem pendukung keputusan atau DSS untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Integrasi ini membantu perusahaan dalam mengatasi masalah kompleks dengan melibatkan banyak kriteria, alternatif, dan preferensi yang berbeda. Berikut adalah beberapa cara AHP dapat diterapkan dalam DSS. Yang pertama, 1. Pemodelan hierarkis. AHP memungkinkan pengguna DSS untuk memodelkan struktur hierarki dalam pengambilan keputusan. Ini berarti pengguna dapat menentukan kriteria tinggi dan kriteria sub dalam struktur sistematis. Misalnya dalam kasus pemilihan lokasi toko baru. Kriteria tingkat tinggi dapat mencakup aksesibilitas, persaingan, dan biaya. Sementara kriteria sub mungkin mencakup aksesibilitas lokasi dan volume lalu lintas pengunjung. DSS dapat membantu pembuatan dan visualisasi hierarki ini. Yang 2, perbandingan berpasangan. AHP memungkinkan pengguna untuk melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria dan alternatif dalam DSS. Perangkat lunak dapat memberikan alat untuk masukkan dan mengelola perbandingan berpasangan ini. Ini membantu dalam mengumpulkan preferensi dan penilaian dari para ahli tentang pengambilan keputusan. Yang ketiga, konsisten dan prioritas. AHP menghitung bobot relatif untuk kriteria dan alternatif berdasarkan perbandingan berpasangan. DSS dapat menghitung dan memonitor konsisten matriks perbandingan untuk setiap keputusan yang konsisten. Hasilnya adalah prioritas yang jelas terukur untuk setiap kriteria dan alternatif. Yang berikut, analisis sensitivitas. AHP memungkinkan analisis sensitivitas untuk mengukur sejauh mana perubahan dalam preferensi atau bobot dalam mempengaruhi keputusan DS penggunaan dengan cepat mengubah bobot atau perbandingan berpasangan untuk menguji berbagai skenario dan memahami dampaknya. Yang kelima, keputusan terstruktur. Integrasi AHP ke dalam DSS membantu menciptakan proses pengambil keputusan yang struktur dan terdokumentasi. Pengguna dapat mengakses semua data dan perhitungan yang mendasari keputusan, yang memudahkan transparansi dan pemahaman keputusan. Yang keenam, pemilihan alternatif. DSS dapat menghasilkan peringkat dan skor untuk setiap alternatif berdasarkan bobot kriteria. Ini membantu pengguna dalam memilih alternatif terbaik berdasarkan preferensi mereka. Yang ketujuh, visualisasi. DSS dapat menyediakan visualisasi seperti grafik dan diagram
untuk membantu pengguna memahami perbandingan dan prioritas kriteria dan alternatif. 8. Kemudahan pengguna. Integrasi HP ke dalam DSS juga dapat menghasilkan antarmuka pengguna yang lebih intuitif dan mudah digunakan, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses alat fungsi AHP. Integrasi HP ke dalam DSS membantu meningkatkan proses pengambilan keputusan dengan menyediakan alat yang kuat untuk mengevaluasi kriteria, mengumpulkan preferensi, dan memahami dampak dari perubahan preferensi. Hal ini membuat pengambilan keputusan menjadi lebih terstruktur, terinformasi, dan konsisten, dan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Itu jawaban dari pertanyaan yang A. Yang berikutnya yang B. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan AHP dalam konteks DSS dan bagaimana kekurangan tersebut bisa diminimalisir? Jawabannya, kelebihan HP dalam konteks DSS. Yang pertama, struktur dan terukur. AHP memungkinkan pengambilan keputusan yang terstruktur dengan mendefinisikan hierarki, kriteria, dan alternatif. Keputusan dapat diuraikan dalam komponen-komponen yang terukur. Yang kedua, berbasis data dan fakta. AHP mengandalkan data dan perbandingan berpasangan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Ini membantu mengurangi objek subjektif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, analisis sensitivitas. Dengan AHP menggunakan DSS dapat dengan mudah melakukan analisis sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan preferensi atau bobot terhadap keputusan. Hal ini membantu dalam pemahaman risiko dan ketidakpastian. Yang keempat, prioritas yang jelas. AHP menghasilkan prioritas kriteria dan alternatif yang jelas. Ini mengambil keputusan untuk fokus pada elemen-elemen yang paling penting. Yang berikut, fleksibilitas. AHP dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan bidang bisnis. Ini dapat digunakan dalam pemilihan, perencanaan, alokasi sumber daya, dan banyak lain. Yang berikut ada kekurangan dalam konteks AHP. Kekurangannya yang pertama, kompleksitas. AHP dapat menjadi kompleks, terutama ketika ada banyak kriteria dan alternatif. Mengumpulkan perbandingan berpasangan yang konsisten memerlukan waktu dan usaha. Yang berikut, keterbatasan subjektivitas. Meskipun AHP berusaha mengurangi subjektivitas dengan menggunakan data dan perbandingan berpasangan, tetap ada elemen penilaian subjektif dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, konsisten. Matriks perbandingan berpasangan harus konsisten, tetapi dalam praktiknya konsisten bisa sulit diperoleh. Ini dapat mengurangi hasil akhir. Berikut keterbatasan pada perubahan bobot. Ketika perubahan signifikan dalam proses atau bobot yang diperlukan, AHP mungkin memerlukan pengulangan proses perbandingan berpasangan yang memakan waktu. Yang kelima, ketergantungan pada penilaian ahli. AHP memerlukan penilaian ahli dalam membuat perbandingan berpasangan, dan ini menjadi sumber potensial bias. Yang keenam, ketergantungan pada perangkat lunak. Penggunaan DSS perlu menggunakan perangkat lunak khusus AHP yang memerlukan pemahaman teknis dan akses perangkat tersebut. Yang berikut, bagaimana kekurangan bisa diminimalisir. Yang pertama, pelatih ahli. Memberikan kepada para ahli yang terlibat dalam pengambilan keputusan dengan AHP untuk meminimalisir bias dan meningkatkan konsisten dalam penilaian mereka. Yang berikut, verifikasi konsisten. Perangkat lunak DSS dapat membantu verifikasi konsisten dalam perbandingan berpasangan dan memberikan umpan balik jika ada ketidaksesuaian. Yang tiga, perangkat lunak DSS yang user-friendly.
memiliki perangkat lunak DSS yang user-friendly dan antarmuka yang attitude dapat membantu mengurangi hambatan teknis. Yang keempat, berpikir kritis. Penggunaan DSS harus menerapkan berpikir kritis dan meragukan hasil perbandingan perpasangan yang tidak konsisten atau tidak masuk akal. Yang kelima, penggunaan data yang baik. Pastikan data yang digunakan dalam perbandingan perpasangan adalah akurat dan relevan untuk mengurangi subjektivitas. Yang keenam, dokumentasi yang baik. Mencatat dan mendokumentasi semua langkah dalam proses AP, termasuk perbandingan perpasangan, frekuensi, dan perubahan bobot untuk transparansi dan auditabilitas. Dalam praktiknya, HHP dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan, terutama kita digunakan dengan hati-hati dan pemahaman tentang keterbatasannya. Mengidentifikasi dan mengurangi kekurangan dapat membantu dan mengoptimalkan nilai yang diberikan oleh HP dan DSS. Oke, yang berikutnya nomor 4, perusahaan X, Y, dan Z, X, Y, Z yang beroperasi dalam sektor produksi makanan berencana untuk mengevaluasi dan memilih vendor pemasok dan bahan baku yang akan menjadi mitra kerja. Ada beberapa vendor dari karakteristik yang berbeda-beda. Perusahaan ini memiliki vendor yang dapat memberikan keseimbangan antara harga, kualitas, dan kendaraan pengiriman. Untuk membantu dalam pengambilan keputusan ini, perusahaan memutuskan untuk menggunakan metode HP atau Excel dan Python. Kriteria C dan alternatif A. Kriteria C1 harga dan bahan baku, C2 kualitas bahan baku, C3 keandalan pengiriman, C4 reputasi vendor, C5 fleksibilitas pesanan. Berikut alternatif vendor. A1 vendor 1, A2 vendor 2, A3 vendor 3. Oke, jawabannya Oke, di sini ada alternatif harga, kualitas, keandalan, reputasi, dan fleksibilitas. Harga yang pertama 1, kualitas 0,33, keandalan 0,33, reputasi 0,2, fleksibilitas 0,14. Ada kualitas 3, ada harga 3, kualitas 3, E1, keandalan 0,2, habis itu reputasi 0,33, fleksibilitas 0,4. Ada keandalan di sini 3, 5, 1, 1, 0,2. Reputasi ada 5, 3, 1, 1, 1. Fleksibilitas ada 7, 7, 5, 1, 1. Di sini ada jumlahnya. Di sini jumlah ini dia menggunakan rumus sama dengan zoom D6 dibagi D10 dan seterusnya. Di sini sama dengan zoom E6 dibagi E10. Berikutnya zoom F6 dibagi F10. Berikutnya zoom G6 dibagi E10 dan berikutnya sama dengan zoom H6 dibagi H10. Oke, yang berikutnya ada normalisasi. Normalisasi yang pertama di sini menggunakan rumus D6 dibagi D tanda dolar 12 dan seterusnya. Habis itu 7 dibagi DS D tanda dolar 12. Semua itu dibagi dengan ini. Kalau yang dari sini dibagi dengan angka ini. Oke, dan seterusnya ini dari D6 sampai dengan D9. D6 ini nanti dibagi dengan ini, hasilnya ini. Bis D ini dibagi dengan ini, hasilnya ini, dan seterusnya. Sama juga di bagian sini. E6 dibagi dengan ini, hasilnya ini. Dan seterusnya. Ini dia menggunakan rumus E6 dibagi dengan E tanda dolar 12. Kalau yang ini
menggunakan rumus F6 dibagi F tanda dolar 12. Jadi semua nanti dibagi dengan ini. Rumusnya F6 yang ini dibagi dengan ini, hasilnya ini, dan seterusnya sampai ke bawah. Kalau ini G6 dibagi tanda dolar 12. Jadi G6 ini dibagi dengan ini, jumlah ini dan hasilnya ini, dan seterusnya. Sama halnya juga dengan di sini. Rumusnya H6 dibagi H tanda dolar 12. Jadi ini dibagi dengan ini, hasilnya ini, dan seterusnya. Yang berikutnya ada bobot normalisasi. Bobot normalisasi dia menggunakan rumus sama dengan zoom tanda dolar D14 dibagi dengan H14. D14 yang ini dibagi dengan H14. Hasilnya ini. Dan seterusnya. Ini D15 dibagi dengan H15. D15 dibagi dengan H15. Ini hasilnya ini. Dan seterusnya. Oke, yang berikutnya ada eigenvalue. Di sini menggunakan rumus sama dengan zoom tanda dolar 14 dibagi Z14 dibagi 5 menjadi D14 ini dibagi dengan J14. Jadi yang ini dibagi dengan ini dibagi dengan 5 karena sini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini dibagi ini dibagi dengan 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini hasil dari eigenvalue. Rumusnya itu dia dan seterusnya. Yang ini nanti zoom D15, yang ini dibagi dengan ini dibagi dengan angka 5 itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau eigenvektor rumusnya tanda dolar D6 dikali KS14 ditambah tanda dolar E6 dikali K tanda dolar 15 ditambah tanda dolar F6 dikali K tanda dolar 16 tambah tanda dolar 6G6 tambah K tanda dolar 17 tambah tanda dolar 16 dikali K tanda dolar 18 dan hasilnya ini. Oke, rumusnya sampai ke bawah sampai selesai. Kemudian sini ada T, nilainya ini rumusnya L14 dibagi K14 tambah L15 dikali K15 tambah L16 dibagi K16 dibagi tambah L17 dibagi K17 tambah L18 dibagi K18 dan dibagi dengan 5, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini rumusnya K20 dikurang 5 dibagi 5 kurang 1. Kalau R ini nilainya random 1,12. Yang berikut ini CR atau konsistensi. Ini dia mendekati angka 1 0,098. Jadi yang mendekati angka 1 maka hasilnya konsisten. Oke, di sini ada nilai-nilainya. Di sini ada angka 1 itu sama penting dibanding yang lain, 3 sedikit lebih penting, 5 cukup penting, 7 sangat penting, dan 9 ekstra penting. Dan nomor 4 itu nilainya konsisten karena mendekati angka 1. Ini hasilnya 0,98. Rumusnya sama dengan K21 dibagi K22. Oke, coba kita ke aplikasi Python-nya. Di sini ada matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria T. Di sini ada 1, 3, 3, 5,7 harga, C2 kualitas ada 1/3, 1, 5,3,7. Lalu ada C3 keandalan 1/3, 1/5, 1,1,5. C4 reputasi 1/5, 1/3, 1,1,1. Berikut ada fleksibilitas 1,5, 1/7, 1/7, 1/5, 1,1. Yang berikut matriks normalisasi perbandingan berpasangan untuk kriteria C. Di sini ada angka-angkanya, di situ C1 harga, C2 kualitas, keandalan, reputasi, dan fleksibilitas.
Selanjutnya eigenvalue 0,88, 0,59, 0,25, 0,16, 0,10. Ini eigenvektor 4,96, 3,37, 1,35, 0,89, 0,52. Berikut hitung bobot relatif kriteria yang sudah dinormalisasi. Berikut nilai T total bobot relatif kriteria. Ada konsisten indeks, ada random index atau RI. Nilai RI bisa diambil dari tabel. Konsisten ratio CR. Output hasil matriks perbandingan pasangan kriteria C, matriks normalisasi perbandingan pasangan kriteria C, dan seterusnya. Oke, coba kita jalankan. Oke, hasilnya seperti ini, teman-teman bisa melihatnya. Di sini ada angka ini. Yang berikutnya matriks normalisasi perbandingan pasangan kriteria C. Oke, hasilnya seperti ini, teman-teman bisa melihatnya. Ada eigenvalue kriteria C, eigenvektor kriteria C, bobot relatif kriteria yang sudah dinormalisasi. Nilai T total bobot relatif kriteria. Konsisten indeks CI 1,0, random index 1,12, konsisten ratio CF 0,81. Oke, hasilnya seperti itu. Oke, sudah selesai. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.